Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, segenap para asatiz yang saya muliakan, para orang tua yang saya hormati, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pengunjung taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus selaku Ketua DKM Masjid Riyadul Abidin Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jarkasih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, dalam sehat afiat, diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Orang tua kita di samping, mudah-mudahan Allah ta'ala berkahi hidup beliau bersama keluarga. Juga selaku Menteri Perhubungan yang telah menghubungi saya, Ustadz Adi Sulaiman, alhamdulillah atas wasilah beliau saya kembali bisa bersilaturahim di Masjid Riyadul Abidin, tidak merasa sebagai tetamu tapi merasa sebagai keluarga yang diberi kesempatan kembali berbicara di tengah-tengah keluarganya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan insya Allah bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi', yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Pada sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu sehat bu? Mudah-mudahan ibu-ibu yang pada ngaji, rajin ngaji, mudah-mudahan duitnya nggak putus-putus. Kagak laku. Ya putus nggak laku ya bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu habis pulang ngaji di sini dapat duit biar pada banyak duitnya. Nah, kalau urusan duit aminnya pada kenceng-kencengan romanya. Pada kesempatan waktu yang sangat singkat bainal maghrib wal isya, kita manfaatkan sejenak untuk kita bisa mengisi kegiatan yang baik ini di waktu yang mustajab juga, dalam rangka kajian yang rutin biasa kita laksanakan di masjid ini. Namun tema pada kesempatan kajian tematik kita kali ini saya akan sekelumit mengungkap seputar dialog menarik seputar rizki antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Ketika beliau membahas seputar hadis di mana Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi laruziktum kama turzaqut tayri tagdu himasan wa taruhu bitona." Ini jamaah Riyadul Abidin kalau udah nyampein hadis pada ngangguk-ngangguk aja luar biasa. Bu, ngerti? Belum dijelasin ya. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian menjadi umatku yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah,
memasrahkan diri, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketawakalan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ruziktum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Kama turzakut tayri, sebagaimana Allah taala memberikan rizki pada seekor burung. Tagdu himasan wa taruhu bitana, di mana burung tersebut keluar dari sangkarnya di waktu pagi dalam kondisi perut yang kosong, dan kembali di sore hari dalam keadaan perut yang sudah terisi dengan aneka macam makanan dan minuman. Jadi ketika ada manusia, dia menyandarkan diri hanya kepada Allah, dia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan dirinya kepada makhluk namun kepada Khalik, maka orang tersebut akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki. Bu, maaf ya Pak, ini ibu-ibu mulu. Bapak maanteng enak. Mana kadang-kadang resek dia. Kita mulai jadi pada kongkoh kan gitu. Betul. Kalau kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini kalimat tawakal seringkali kita sebutkan. Jadi tawakal itu bukan berarti kita hanya diam saja terus rezeki datang begitu ujuk-ujuk, enggak, ya Bu. Ya Bu. Bertawakal itu dalam artian ya kita pasrah kepada Allah. Tapi sebagai manusia punya kewajiban untuk berusaha, punya kewajiban untuk berikhtiar, punya kewajiban untuk berdoa. Namun hasilnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah mengartikan seputar tawakal. Sebagai contoh, perut kita lagi lapar, udah lama gue gak usah makan, ntar juga waktunya kenyang-kenyang. Kagak, lapar mulu gitu. Berobat, udahlah gak perlu sakit gak perlu berobat, ntar juga waktunya sembuh-sembuh. Lah kagak, bener ya Pak? Kalau sakit ya berobat dulu, kalau lapar ya makan dulu. Perkara nanti kenyang atau tidaknya itu haknya Allah. Kan ada orang makan tibang sedikit doang kenyang, betul nggak? Emang tankinya segitu kayak model saya. Tanki Mio 2,5 liter udah. Usah tadi GL Pro romannya itu dia. Bison ya. Jadi kalaupun kita lapar ya makan dulu. Kalaupun kita sakit ya berobat dulu. Dikasih sembuh atau tidaknya itu baru tawakal sama Allah. Yang penting sudah menjalankan syariatnya. Tapi jangan sampai di antara kita yang terjerumus banyak nih dalam kemusyrikan. Secara nggak sadar kita udah melakukan kesyirikan. Contoh nih Bu, saya mah kalau sakit kepala cuma cocoknya sama Paramek, nggak cocok sama obat yang lain. Segala bodrek, panadol nggak mempan. Tapi kalau asal udah kena Paramek sembuh. Hati-hati, seakan-akan yang nyembuhin kita siapa? Paramek, obat. Padahal siapa yang nyembuhin Bu? Allah. Paramek, bodrek, apalagi panadol itu hanya sebatas wasilah, bagian dari ikhtiar ketika kita sakit kepala. Selebihnya kan kita sering mengatakan ya syafi isfi anta syafi, wahai yang menyembuhkan berikanlah kesembuhan kepada diriku ya Rabb. Engkau adalah zat yang menyembuhkan. Jadi bukan obat yang menyembuhkan sakit kita, tapi kalaupun kita sakit ya kudu berobat. Namun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekelumit definisi seputar tawakal. Menyikapi hadis ini terjadi perdebatan kedua orang imam.
yang berstatus sebagai guru dan murid. Kata Imam Syafi'i bahwa rizki itu harus dicari. Burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong. Pulang sore perutnya udah terisi dengan aneka macam makanan dan minuman. Ini menurut versinya Imam Syafi'i dan mengeluarkan dalil dalam Quran, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtaghu min fadlillah. Ketika kau selesai melaksanakan ibadah salat, sing-singkan lengan bajumu, bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata gurunya Imam Malik, enggak. Engkau enggak tahu alamat rizki, tapi rizki tahu alamat rumahmu. Kalau memang udah rizki, bahasa orang tua kita dulu, kagak bakal kemana. Tapi kalau enggak kemana-mana, kagak dapet. Bingung gak nih? Bingung gak nih? Kita sering ngomong, ya kalau emang udah rezeki mah nggak bakal kemana. Betul. Tapi kalau nggak kemana-mana. Jadi kira-kira dua orang pendapat imam ini salah apa benar? Benar. Imam Syafi'i mengatakan ya rizki itu harus dijemput, rizki itu harus dicari. Kau jemput rizki, kau keluar rumah, bertebaran di muka bumi dalam rangka menjemput rizki, kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik nggak perlu, karena rizki itu tahu alamat rumahmu. Engkau yang tidak tahu alamat rizkimu. Imam Syafi'i dan Imam Malik ini berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama hal yang biasa. Kita juga kalau lagi rapat, umpama pengen maulid atau pengen ada hari-hari besar, rapat nih pengurus dan panitia penyelenggara di Masjid Riyadul Abidin bikin rapat. Sering kali nggak perbedaan pendapat itu ada? Kadang antar pengurus sama panitia, hal yang biasa. Beda pendapat mah biasa. Yang nggak biasa beda pendapatan. Di kalangan a'immah, di kalangan para imam tuh hal yang biasa. Di kalangan ulama tuh biasa. Kayak kita di Riyadul Abidin sholat subuhnya pakai kunut, betul? Ada mungkin masjid tetangga kita atau musolah dekat rumah kita sholat subuh nggak pakai kunut. Bener apa salah? Bener kata dia, yang sholat subuh kagak pakai kunut. Lah kita merasa bener karena kita sholat subuh pakai kunut. Hal yang kayak begitu mah nggak usah dipermasalahkan. Yang nggak bener, yang nggak betul, ya nggak sholat subuh. Kadang-kadang yang kagak sembahyang mah ada aja komenannya gitu, deterjen apa ya? Netizen. Ya Allah, yang tarawih sama witir 23 di Riyadul Abidin disalahin. Nih yang bener tarawih nih 11. Wah, sama witir tuh yang begitu tuh nggak bener tuh. Nih yang ikutan Nabi yang kayak begini 11 plus witir. Tuh yang 23 diikutan Sayyidina Umar tuh. Umar diikutin. Wah, sama orang yang baru ngaji kemarin sore. Kan main Sayyidina Umar disalah-salahin. Sayyidina Umar kan Nabi aja udah mengatakan al-mubasysyir bil jannah, orang yang diberitain masuk surga bi ghairi hisab. Gak pakai diperiksa tuh. Udah dijamin sama Rasulullah bakal masuk surga. Disalahin sama orang yang baru ngaji kemarin. Yang tarawih yang 23 mau witir tuh ikut-ikutan Umar, salah tuh. Kita kalau ketemu sama orang yang begitu begini aja bang ngomongnya. Terus kalau gue ngelakuin salah, iya. Terus kalau salah neraka, iya. Namanya orang salah, kita jawab, nggak apa-apa. Gue masuk neraka bareng Sayyidina Umar daripada gue masuk surga berantem lagi sama lu di surga, kan gitu. Kadang-kadang perkara terawih aja pada kayak ribut. Yang tepuk tangan siapa? Yang kagak terawih, mendingan gue juga nggak terawih, nggak berantem. Allahu Akbar. Perbedaan di kalangan ulama itu hal yang biasa. Yang penting sifatnya furu' bukan usul. Yang penting sifatnya cabang, Pak. Bukan masalah yang pokok, bukan. Antar Imam Syafi'i sama Imam Malik aja ini kan berstatus sebagai guru dan murid. Beda pendapat.
Dan Imam Malik ini memaklumi pendapat muridnya yang alim. Karena Imam Malik mengetahui nih, di antara murid-muridnya yang alimnya luar biasa tuh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita baca biografinya, 7 tahun beliau sudah hafal Quran, 9 tahun hafal kitab gurunya Imam Malik Al-Muwatta, 15 tahun udah jadi mufti. Jadi kalau ada permasalahan di kalangan ulama tuh, masalah akan terselesaikan di tangan Imam Syafi'i, imam mazhab kita semua. Antara beliau dengan gurunya berbeda pendapat tentang hadis tadi tuh yang saya bacakan seputar rizki. Imam Malik memaklumi, Imam Syafi'i pun memaklumi pendapat gurunya. Karena kata gurunya Imam Malik, enggak, rizki itu tahu alamat rumahmu, engkau yang tidak mengetahui alamat rizkimu. Kalau memang sudah menjadi bagianmu, dia akan datang menyapamu, kata Imam Malik. Bahkan beliau mengkisahkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam saat mendapati Siti Maryam di dalam mihrabnya yang sudah ada aneka macam makanan minuman sudah tersaji dan siap santap. Surah Ali Imran tuh ayat 37. Kalimatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Kalimatnya tuh Pak, kullama, setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Maryam di mihrabnya. Mihrab tuh tahu mihrab apa ya? Di mana? Di kamar deh. Setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Siti Maryam di mihrabnya, Nabi Zakaria melihat sudah ada hidangan tersaji yang siap untuk disantap sama Maryam. Padahal Nabi Zakaria mengetahui ini Maryam gak kemana-mana. Kok tiba-tiba ada makanan? Gak pernah dilihat sama Nabi Zakaria Maryam mesen GoFood, gak pernah. Ini udah ada makanan di hadapannya yang siap untuk dimakan. Maka di situ timbul pertanyaan. Ini kerennya nih. Yang nanya nabi statusnya, yang ditanya wali. Siti Maryam bukan nabi, tapi waliyun min auliyaillah, kekasihnya Allah Ta'ala. Ditanya, yang nanya nggak tanggung-tanggung, seorang nabi. Kalimatnya, ya Maryam, anni laki hadza. Wahai Maryam, ini makanan kau dapati dari mana? Setiap saya masuk ke dalam mihrabmu, tiba-tiba sudah ada makanan yang ada di hadapanmu dan siap untuk kau santapnya. Ditanya, kau dapati dari mana ini makanan? Siti Maryam menjawab apa bu? Qalat huwa min indillah. Ini makanan aku dapati langsung dari Allah Subhanahu. Pertanyaannya, Maryam keluar rumah nggak? Jangankan keluar rumah, keluar dari mihrabnya aja nggak ada. Hanya berdiam diri di dalam mihrab, tapi tiba-tiba tersaji sudah aneka macam makanan yang setiap kali Nabi Zakaria menjumpai Maryam. Dan ketika dikatakan ini dari mana kau dapati? Huwa min indillah. Ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i pun mengatakan, ya, rezeki itu harus kau datangi, harus kau jemput. Sebagaimana burung dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, pulang sudah terisi dengan aneka macam makanan dan minuman yang ada di dalam perutnya. Masya Allah. Pendapat dua orang imam yang luar biasa, saudara sekalian. Gak lama kemudian berakhirlah perdebatan itu. Bukan saling memukul, tapi saling merangkul. Karena perdebatan, lagi-lagi saya katakan, hal yang biasa di kalangan ulama, selama sifatnya furu'iyah, bukan usuluddin. Imam Syafi'i pamit pulang. Beberapa hari kemudian Imam Syafi'i melihat ada orang yang sedang memanen anggur.
Gak lama kemudian ngelihat tenaga kerjanya ini kurang, pegawainya kurang. Imam Syafi'i bicara sama yang punya kebun anggur, "Tuan, bolehkah saya menjadi tenaga bantuan? Karena saya lihat pegawai Anda ini kurang." Yang punya kebun anggur merasa senang karena memang keteteran tuh, anggur dipanen sementara tenaga karyawannya berkurang. Kata yang punya kebun anggur, "Oh silakan," dengan senang hati. Akhirnya dia bantuin tuh panen anggur saat itu. Selesai panen anggur, Imam Syafi'i nggak ngarep apa-apa. Selesai, langsung pengen pamit. Kata dia apa? Yang punya kebun anggur, "Sebentar ya, sebentar. Karena kamu sudah membantu panen anggurku, aku berikan hadiah untukmu." Dikasih anggur, nggak banyak, serenjeng dah. Tahu serenjeng orang Bangka? Dikasih tuh anggur. Cuman namanya seorang murid, dia nggak makan tuh anggur sendirian. Dia ingat gurunya. Tuh murid sejati begitu tuh, apa-apa ingat guru. Habis gajian ngajak guru makan. Jangan guru dimintain doa mulu. Belum kerja minta doa biar dapat kerja. Udah kerja kagak ngaji lagi. Ada nggak di sini yang begitu? Ya Allah, mana ngaji lagi orangnya. Kadang-kadang kan Masya Allah, apa aja kita butuhin tuh. Pengen bangun rumah, syukuran, ngundang guru kita. Datang ya guru, doain biar nih rumah ditempatin berkah. Gak lama kemudian anak kita ada yang ngelamar, minta lagi aja tenaga guru kita, "Tolong terimain anak perawan saya, udah mulai ada yang lirik-lirik tuh," katanya. Nikah, gak lama kemudian nikah, minta dianterin lagi. 7 bulanan minta didatengin lagi, minta didoain. Ya Allah, itu anak alhamdulillah punya rumah, dapat rumah, rezekinya dikasih oleh Allah, pengantin baru. Akhirnya gurunya dia bawa buat ngedoain lagi. Ternyata tanah udah mulai diukur-ukur di daerahnya, dia digusur juga. Alhamdulillah, lupa sama gurunya. Orang mah bang, kalau asal udah dipanggil ustaz tuh seakan-akan multifungsi, apa aja bisa. Saya pernah kurang khotib, ada jamaah tuh, "Ustaz tolongin dong, ibu saya sakit." Terus minta air. Saya bilang, "Emang lu gak punya air?" Maksudnya minta air biar diapain? Didoain. Nah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Imam Syafi'i dia ingat gurunya tuh. Dia gak makan tuh anggur sendirian, dia pengen tabarrukan, ngasih gurunya tuh, ngajak makan bareng gurunya. Jadi tabarrukan tuh udah ada sejak zaman dulu. Makanya kemarin begitu diekspos di media, ya Allah, menjerit kita punya hati. Kita nih kalau udah bisa nyenengin hati guru kita tuh, Masya Allah, bangganya luar biasa. Nggak perlu disuruh kita, emang kepengenan kita tuh ngebersihin halaman guru kita. Sebelum ngaji, orang-orang tua kita sering cerita kan, umpama ngajinya habis maghrib, kita jadi murid datang tuh habis asar. Kalau guru kita dulu kan ngaji datang ke rumah guru gitu ya. Guru kita punya kambing, cari dulu empannya, betul nggak? Bersihin kamar mandinya, nimba airnya dulu, taruh dah tuh. Dulu kan sumur timba modelnya, taruh di padasan. Di sini padasan juga namanya. Padasan palungan yang nggak pakai keran, tuh disumpel tuh sama paralon, sama gagang sapu tuh. Buat peranti guru kita mandi segala macam bebersihan. Nanti kelar baru kita ngaji. Itu senengnya luar biasa kalau kita udah berkhidmat kayak begitu. Karena kata Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu tuh tetap mantap nempel di hati kalau kita sering diskusi sama guru kita. Yang kita nggak tahu sesuatu yang muskil, tanya sama guru kita. Kemudian keberkahan ilmu
wal barakah bil khidmah. Jadi berkahnya ilmu kita tuh kalau kita khidmat sama guru kita. Coba lihat dah kalau cerita-cerita dulu, seperti Allah yarham Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Beliau tuh kalau ceramah seringkali ngomong, saya dulu tukang nentengin sendal ayah saya. Sekarang Masya Allah luar biasa kan jadi ulama besar. Berkah khidmah sama guru. Kita pulang ke Jakarta, seusai mondok, ilmu kita bermanfaat, masyarakat membutuhkan kita. Kalau kita datang ke pondok, kita tabarukan sama guru kita, kita bawain hadiah guru kita. Itu kan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, betul nggak? Dikata-kata, ya Allah, sedih kita tuh dengernya. Berkahnya ilmu dengan cara berkhidmat. Kemudian ilmu kita bisa manfaat, wan naf'u biridha'i syekh. Ilmu itu bisa jadi manfaat kita rasakan sekarang karena dapat ridhonya guru. Itu yang dikatakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Maka hal itu bukan baru ini terjadi dan bukan hanya di dunia pesantren, di majelis-majelis orang-orang tua kita dulu juga begitu. Datang ke rumah guru, kalau emang dapat rezeki, tangan nggak lenggang, nyengser. Minimal ada yang dia bawa tuh. Saya kalau dengar cerita dari almarhum orang tua saya tuh, Masya Allah, tuh kalau Ahad pagi tuh ngaji ke Mu'alim Junaidi, datang langsung tuh, Allah yarham menteng atas, datang tuh murid, datang nggak lenggang, ada yang bawain gula, ada yang bawain teh. Ini datang udah lenggang, minta teh lagi di rumah gurunya. Kadang-kadang pakai dalil lagi. Cari berkah guru, cari berkah. Dulu kita kalau guru kita pulang, kopinya, tehnya kita minum, betul nggak? Ngapain tuh? Cari berkah. Cuman saya bilang sama jamaah saya nih, anak-anak muda khususnya, kalau guanya udah pulang, gua masih di situ, kopi gua diseruput. Dulu kita kan tabarukan begitu ya, begitu guru pulang udah sarang seseruput tuh kopi tehnya kita minumin, bener gak? Cari berkah, bekasnya orang soleh, asarnya orang soleh tuh, begitu. Lain murid sekarang mah, nggak mau dia, no bekas teh, kopi bekas kiai, no, enggak, mengapa? Kiainya bengek, begitu katanya. Jadi ada istilah tabarukan gitu, asarnya orang-orang soleh. Nah ini Imam Syafi'i, begitu dia dapat upah, dapat hadiah berupa anggur, dia nggak makan sendirian, dia ingat sama gurunya Imam Malik. Akhirnya dia sawan ke Imam Malik, ketok pintu gurunya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Disambut dengan senang hati oleh Imam Malik. Apaan tuh? Anggur katanya. Kita makan bersama. Sambil makan, kata ulama tuh sunnahnya sambil makan ngobrol kan. Kata Imam Syafi'i, Guru, ini diskusi kita beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan pendapat saya, rezeki itu kudu dicari, kudu dijemput. Saya ada orang yang manen anggur, saya lihat tenaga pekerjanya kurang, saya coba melamar diri sama yang punya kebun anggur, akhirnya diterima, saya bantuin panennya. Seusai itu saya dikasih upah. Berarti ini yang saya katakan, burung tuh kudu keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, pulang udah kembali dalam keadaan perut yang udah terisi. Bener, saya kerja dulu baru dapat gaji, saya kerja dulu baru dapat upah. Ini upah berupa anggur. Gimana guru? Bener nggak di pendapat saya? Imam Malik tibang ketawa doang pak. Kata Imam Malik, dari tadi ini udara penter banget romannya. Panas banget, yang enak makan-makan yang adem-adem, yang greges nih. Saya dari tadi beberapa jam lalu kepengen banget makan anggur. Tiba-tiba dibawain. Artinya tidak salah kalau kita sebagai pekerja keluar dari rumah dalam rangka menjemput rezeki, tidak akan pernah salah. Namun mohon maaf, berjuta maaf, ini yang seringkali salah kaprah di tengah-tengah masyarakat kita. Ya rezeki kita udah dijamin bu sama Allah.
Cuman orang kita masih suka ngomong begini nih, saya nih kalau nggak kerja nih, anak bini saya mau makan apa? Ada nggak yang pernah ngomong gitu? Yang mana orangnya? Saya nih kalau nggak dagang, dapur saya nggak ngebul. La haula wala quwata illa billah. Padahal mah dagang aja, kerja aja, jalanin aja. Perkara yang ngasih rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rizki kita tuh udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dijamin sama Allah. Contoh dah, cicak tuh cicak. Coba rizkinya itu nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cicak nggak punya sayap, dia hanya bisa merayap. Tapi rizkinya nyamuk. Coba kalau kita lihat yang ngedatengin nyamuk yang bisa terbang dan punya sayap, nggak niat ngeprank, ngasih makan. Sampai gini hari kita hafal lagunya bu, ya bu, cicak-cicak di dinding, diam-diam, udah dia cuma bisa ngerayap doang, terus datang seekor nyamuk, siapa yang datang? Nyamuk. Terus hap lalu ditangkap. Masya Allah. Kudunya kita begitu, yakin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang buka warung jam 6, tutup jam 6 sore, dapat untung 100.000. Logika kita main. Ini kalau buka jam 6, tutup jam 6 aja untung 100.000. Kalau gue buka jam 5, tutup jam 7, kan lumayan, durasi kelebihan 2 jam tuh 150.000 nih, pego nih lumayan. Tuh kalau kita pakai akal kita yang terbatas, akhirnya besok kita praktekin tuh. Begitu buka jam 5, tutup jam 7, dapat durasi waktu 2 jam kelebihan. Kemarin jam 6 tutup jam 6 dapat cepet. Dia berpikir dengan akal manusianya nih, saya buka jam 5 tutup jam 7, pasti nih dapatnya pego. Ternyata apa yang terjadi, begitu dia buka jam 5 tutup jam 7, mendapat 75. Kecewa nggak? Kecewa pasti. Dia berpikir gimana sih ini ya Allah, kemarin saya buka jam 6 tutup jam 6 dapat untung cepet, kok sekarang malah buka jam 5 tutup jam 7 dapatnya 75. Gimana sih ini ya Allah, nggak adil banget. Akhirnya begitu kita nyalain Tuhan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sekarang kita mah jalanin aja hidup udah sesuai dengan profesi kita, jalanin hidup. Al-harakah barokah. Yang penting kita mau bergerak, jangan diem aja di rumah. Kemana kek? Asal bikin status juga banyak ngajak ngopi. Kadang-kadang ya Allah, yang kita butuhin dalam hidup ini bukan hanya uang, tapi keberkahan, betul nggak? Ada orang gajinya pak, kalau cerita tuh masya Allah 6,4, tanggal 6 bulan 4 udah koma. Ya Allah. Ini yang aneh lagi, maaf, kadang-kadang dia kerja gelap pulang gelap, minjem duit sama yang nganggur. Ada nggak di sini yang begitu? Padahal memang kerja getol banget. Ya Allah, lo berangkat gelap pulang gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Baru pertengahan bulan gue minjem duit dong, yang dipinjemin yang kagak kerja. Men punya kontrakan 30 pintu. Coba itu. Aman udah. Iya, kadang-kadang ya Allah sedih saya kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong, saya nggak, kalau nggak kerja saya ngasih makan apa anak istri saya. Kita kan kerja juga baru kemarin. Selama kita brojol lahir gitu dikasih makan sama Allah, betul nggak? Masih kita dia dalam kandungan ibu kita enak tinggal makan. Dari mulai kita keluar emang udah dijamin. Coba lihat waktu kita lahiran, tetangga, temen, sahabat, kerabat pada nengokin. Kan mereka tuh yang pada datang nengokin nggak lenggang, betul? Datang, ada yang bawain popok bayi, ada yang bawain pampers, ada yang bawain alat makan. Padahal belum bisa makan tuh bocah, baru lahir.
Kadang-kadang yang datang bawain rengginang kan aneh-aneh aja. Belum punya gigi yang datang bawain rengginang. Kadang orang sekarang nggak mau ribet, nggak mau nenteng, nggak mau beli jeruk, nggak mau beli buah, nggak mau nenteng dah. Udah nggak usah ribet, ngamplopin aja. Baik belum kenal duit, datang dikasih duit. Ada yang ngamplopin, lumayan gocap. Akhirnya tuh duit dipakai sama siapa? Babanya. Lumayan dapat samsu sebungkus kan gitu kata bapak. Padahal rezekinya siapa tuh? Anak, masya Allah. Maka orang-orang tua kita dulu tuh punya pemikiran yang luar biasa, visioner. Banyak anak, banyak rezeki. Ini bukan semata-mata ngebanyakin anak orang-orang tua kita dulu, bukan. Tapi berusaha mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang seringkali dibaca pada saat khutbah nikah, itu hadis seringkali dibaca. Tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, perbanyaklah anak keturunan kalian yang nanti saya akan banggakan di hadapan Allah. Umat saya adalah umat yang mayoritas, bukan minoritas. Rasul pengen ngebanggain. Maka alhamdulillah hadis itu dipakai banget sama orang-orang tua kita. Coba lihat, orang Betawi dulu masya Allah, anaknya paling sedikit 10. Itu kalau satu biang. Oh, biangnya 2 kan bisa 20 kadang-kadang. Ya Allah, berkah banget. Nggak ada istilah KB, nggak ada. Yang dulu lahirnya di dukun beranak, nggak ada. Orang sakit aja orang tua kita emang nggak pusing. Orang sekarang mah sakit pusing banget. Udah ketakutan aja. Dulu malah sakit apa aja juga digodokin babakan angsana baik. Lagi penyakitnya juga nggak kayak orang sekarang. Namanya keren-keren banget. Leptospirosis lah, diabetes lah, miletus, cikungunya. Belum lagi beberapa tahun lalu kan ngalamin kita namanya, ada lagi aja penyakit namanya corona, betul gak? Dulu enggak, paling ampek, cacar, gidu. Nah, orang sekarang emang gak kenal giduan, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, cika tuh kan. Orang kalau sakit gidu tuh dibakarin tikar pandan musola baik. Bekas dikuburin tuh kan tikar kan, tikarnya bawa pulang. Buat penyakit gidu tuh. Allah, perutnya kembung, nggak khawatir. Nih angin mulu nih isinya nih. Dia ke pekarangan rumah ngambil daun jarak dibakar, digarang di kompor. Ya kan? Kasih minyak kelapa dikit, ditampal dah. Di mana? Pusernya tuh ditampal tuh. Minyak kita, usap-usap diselawatin. Bapak kita ngejampe di kita. Sundung isinya rumput. Perut melendung dalamnya kentut lah, kentut tuh bocah udah. Doa orang-orang tua kita tuh manjur-manjur. Bukan masalah jampenya, doanya manjur sama Allah Ta'ala. Karena apa? Nih kehebatan orang-orang tua kita tuh. Jangankan perkara makanan yang subhat, jangankan yang haram, yang subhat aja dijauhin, yang meragukan dijauhin. Gak mau orang-orang tua kita. Kalaupun pengen ayam, motong diri. Karena dia nggak mau makan di pinggir jalan. Dia khawatir, takut-takut tuh ayam kagak pakai baca bismillah waktu motongnya. Tuh ambil begitu orang-orang tua kita. Jadi makanan-makanan yang subhat aja dijauhin. Nggak usah ngomongin yang haram, yang subhat dijauhin. Sampai dulu ada cerita, Muallim Junaidi, ada orang yang datang, emang nih tukang mancing datang, pengen ngasih hadiah ke gurunya. Dia tahu nih statusnya, nih profesinya nih, muridnya tukang mancing. Muallim, saya bawa ikan ini. Lu dari mana? Lu boleh beli di pasar apa boleh mancing? Memang apa sih Muallim, sama-sama ikan? Enggak, gue nanya cuman lu jawab aja. Tuh ikan lu boleh beli di pasar apa lu boleh mancing? Kalau lu boleh beli di pasar, lu bawa ke dapur. Tapi kalau hasil pancingan, lu bawa pulang lagi. Emang kenapa Muallim kalau ini ikan hasil pancingan saya? Apa yang dikata? Nggak kebayang sama kita Pak. Tangan lu kesusuban aja sakit. Apalagi bibir ikan yang pada ledes lu pancingin begitu katanya. Sampai sejauh itu tuh orang tua kita. Perkara urusan makan aja sampai kayak gitu tuh. Bener-bener apik, ikhtiyat, menjaga banget. Makanya alhamdulillah umurnya panjang-panjang, bener gak?
Makanannya masih alami, buahnya masih alami, nggak ada yang disuntik zat kimia, enggak. Biar kata makan kecapi bijinya ditelan nggak ada yang numbuh. Paling kebelan. Padahal kita udah takut-takutin bapak kita, jangan makan kecapi bijinya lo telan, ntar numbuh lo, kan begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada nih pohon kecapi. Oh, nikmat rasanya suasana dulu tuh. Kita nggak punya lemari es, ya Allah. Akhirnya apa? Kita beli tempayan dah. Tahu tempayan bu? Yang ditutup pakai tutup panci. Itu langsung dari sumur timba kita masukin ke situ. Kita minum sampai gini hari kagak sakit perut. Bener nggak bu? Padahal tuh di dalam ada kecuknya 9. Tapi sehat kita, masya Allah. Sekarang orang udah pada ketakutan. Baru punya anak 2 aja langsung tutup pabrik. Takut. Dulu mah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang-orang tua kita mah ngejalanin semua apa yang diperintahin oleh Nabi. Dia bergerak. Dia pengen mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Jadi urusan seputar rizki ini tidak pernah dipertentangkan. Ya, bagi kita para pekerja, alhamdulillah, apalagi masjid kita kan di pinggir jalan. Jadi buat para musafir, kalau memang dia pekerja, begitu waktu sholat tiba, alhamdulillah bisa mampir sholat berjamaah. Jangan tidur doang sama numpang kencing di masjid. Begitu ke masjid tiba numpang kencing, numpang tidur, numpang buang air, giliran sembahyang kagak. Ya Allah. Ada yang begitu ada. Ada yang kerja begitu azan berhenti depan masjid, berhenti. Selesai azan jalan lagi. Ya Allah ya Rabbana. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kali ini pertemuan kita selalu mendatangkan ridho Allah, ilmu yang kita dapati bermanfaat, apa yang kita dapati insya Allah dapat kita fahami dan kita amalkan. Hal ini seputar rizki yang memang dimana seorang imam yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mempertentangkan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Tapi rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang tukang sembahyang, tukang ngaji. Orang-orang yang kagak sembahyang, kagak ngaji aja udah dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tanamkan keyakinan di hati kita semua, sandarkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya bermanfaat dan mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim